Seperti yang kita tahu, negara-negara di dunia ini terbagi atas beberapa kasta. Ada negara tertinggal, negara berkembang, dan juga negara maju. Biasanya kategori ini disebabkan oleh tingkat perekonomian dan juga kesejahteraan masyarakat di dalam negara tersebut. Ya, tentu saja karena namanya kasta nih, pasti dong orang-orang ingin berada di kasta tertinggi yaitu negara maju. Nah, untuk menaikkan kasta ini, biasanya para pemerintah mengambil jalan mengutang untuk melakukan pembangunan yang bisa mendongkrak nilai ekonomi negaranya. Bicara tentang utang, ada nih negara yang sangat terkenal sebagai pemberi pinjaman, yaitu Cina. Salah satu negara yang mengutang pada Cina, ya negara kita Indonesia, yang memiliki utang sekitar 310 triliun rupiah. Namun, meskipun angka ini terbilang banyak, Indonesia bukan yang paling parah, karena masih banyak lagi nih negara yang punya utang yang lebih parah lagi ke Cina. Seperti negara-negara yang ada di video berikut, negara yang terancam bangkrut karena terperangkap jebakan utang Tiongkok. Pertama, mari kita ke negara tetangga India, yaitu Sri Lanka. Berdasarkan kronologi utang atau bahasa halusnya investasi yang dilakukan Cina pada Sri Lanka dimulai pada tahun 2000 silam. Kebanyakan utang yang didapatkan digunakan untuk kepentingan infrastruktur, seperti bandara dan juga pelabuhan, memajukan nilai ekonomi Sri Lanka. Namun, apa boleh dikata, meskipun sudah membuat hutangnya membengkak hingga lebih dari 65 miliar US dollar atau 926 triliun rupiah, kondisi keuangan Sri Lanka tidak kunjung membaik. Bahkan pada tahun 2017 kemarin, pemerintahan negara ini mengumumkan kalau pemerintah tidak sanggup membayar utang proyek pada Cina. Ya, akibatnya Cina mengambil alih pelabuhan Hambantota dengan kontrak kerja 99 tahun, yang tentu saja makin menurunkan pendapatan ekonomi Sri Lanka. Bayangin tuh, udah capek-capek bangun dan capek-capek ngutang, barang yang seharusnya dinikmati malah harus diambil alih oleh si pemodal karena kitanya nggak bisa bayar utang. Dari Asia, mari kita pindah ke Afrika untuk mengetahui kondisi negara bernama Djibouti yang merupakan negara kecil yang berada pada tanduk benua Afrika. Kalau ada yang bertanya sekecil apa Djibouti ini, negara bekas jajahan Prancis ini hanya memiliki luas sekitar 23.200 km persegi, yang berarti 6 kali lebih kecil dari Pulau Jawa. Nah, meskipun Djibouti ini termasuk negara kecil, siapa sangka kalau utangnya lumayan banyak, yaitu sekitar 50 hingga 85% dari pendapatan negaranya. Alhasil, negara ini menjadi negara penghasilan rendah dengan utang paling tinggi di dunia. Secara matematis, jika pendapatan dari negara ini hanya sekitar 4 miliar US dollar atau 56 triliun rupiah, berarti utang dari negara ini bisa 2 hingga 3 miliar US dollar atau 28 triliun rupiah hingga 42 triliun rupiah. Untuk penggunaannya, Djibouti telah membuat berbagai fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, dan juga infrastruktur komersial lainnya karena utang yang didapatkan dari Tiongkok. Masalah nasib, menurut Gerard Prunier, keberanian Cina memberikan utang meskipun Djibouti tidak mampu membayar dikarenakan Cina memiliki ambisi untuk membuat Djibouti menjadi negara percontohan di Afrika. Ya, bahwa dengan bergantung pada utang dari Cina, negara kecil di sana bisa memajukan ekonomi. Meskipun kita tahu, kalau udah terlilit utang, Cina pasti masih punya rencana lain. Baik, sekarang mari kita pindah ke negara berikutnya, yaitu Tajikistan. Sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Cina, tentu saja Tajikistan gak bisa luput dari negeri tirai bambu. Bisa kita lihat dari grafik berikut, kalau hutang dari Tajikistan terus meningkat dalam 10 tahun terakhir. Berdasarkan data yang didapatkan, hutang Tajikistan hari ini sudah mencapai 3,7 miliar US dollar atau 52,7 triliun rupiah atau 44,9% dari total pendapatan negara mereka. Dengan kondisi keuangan seperti ini, Tajikistan dicap sebagai negara yang paling dekat dengan krisis karena utang luar negeri. Dari total utang yang sekitar 3,7 miliar US dollar tadi, setidaknya 1,3 miliar US dollar atau 18,5 triliun rupiah didapatkan dari Tiongkok.
Pemberian utang dengan jumlah fantastis ini dilakukan Cina untuk memuluskan mega proyek satu sabuk satu jalan, di mana Tajikistan ini menjadi salah satu tempat paling strategis bagi keberhasilan proyek tersebut. Nah, dalam memberi utang, ada hal unik yang dilakukan Cina pada Tajikistan, yaitu alih-alih disuruh bayar utang dalam jangka waktu tertentu, Cina memberikan 2 persyaratan hutang piutang baru pada Tajikistan. Yang pertama adalah semua proyek yang menggunakan dana pinjaman dari Cina harus mempekerjakan buruh dari Cina. Lalu yang kedua, dan yang paling serem nih, adalah Cina meminta sebagian wilayah dari Tajikistan. Berikutnya mari kita pindah ke Zimbabwe. Sebagai salah satu negara miskin di dunia, untuk mencapai kesejahteraan Zimbabwe, mereka mengambil jalan terjal untuk melakukan pembangunan, yaitu dengan berutang. Salah satu negara pemberi utang terbanyak pada Zimbabwe adalah negara yang sedang kita bahas, yaitu Cina. Gak main-main untuk pembangunan infrastruktur Zimbabwe, Cina meminjamkan dana pada negara ini hingga 40 juta US dollar atau setara dengan 567 miliar rupiah. Nah, sayangnya, meskipun telah berutang banyak sejak awal tahun 2000-an kemarin pada Cina, Zimbabwe dinyatakan bangkrut sebagai negara. Pada Desember 2015 kemarin, utang Zimbabwe jatuh tempo dan negara ini harus menelan pil pahit karena utang. Di awal tahun 2016, sebagai ganti utang dari Cina, Zimbabwe harus mengubah mata uangnya menjadi yuan yang menjadi mata uang Cina. Sekarang mari kita pindah ke salah satu negara paling indah di dunia, yaitu Maladewa. Siapa sangka, surga liburan bagi kalangan sultan ini juga terlilit utang pada Cina. Bahkan dari pengakuan parlemen Maladewa, utang negara ini mencapai 3,1 miliar US dollar atau 44 triliun rupiah pada negeri tirai bambu. Kebanyakan dari hutang ini dipergunakan untuk membangun tempat wisata, jembatan, bandara, dan juga pelabuhan. Ya, meskipun hal-hal yang dibangun dengan utang ini terbukti mendatangkan wisatawan, namun Maladewa tidak sepenuhnya bisa bersantai. Hal ini disebabkan negara kecil ini ditakutkan tidak bisa membayar hutang pada Tiongkok. Nah, jika gagal, Tiongkok sudah memberi syarat kalau Maladewa harus memberikan sebagian wilayahnya pada Tiongkok untuk menjadi zona bebas ekonomi. Wah, serem juga ya syaratnya. Untuk yang terakhir, mari kita pindah ke Mongolia. Negeri yang pernah menjadi terkuat di dunia saat masa kejayaan Kubilai Khan ini juga tidak lepas dari urusan utang piutang dengan Cina. Utang negara yang berpopulasi lebih dari 3 juta jiwa ini mencapai 600 juta US dollar atau 8,5 triliun rupiah. Seperti negara lainnya, Mongolia menggunakan dana ini untuk infrastruktur yang diharapkan bisa menaikkan perekonomian negara, namun tidak berhasil. Ya, makanya negara ini berada dalam kondisi mengkhawatirkan karena dianggap akan bangkrut. Tapi yang mengharukannya, karena peduli dengan nasib negerinya, warga Mongolia justru bahu-membahu bekerja sama untuk keluar dari hutang. Warga negeri biru langit itu, dari yang kaya maupun miskin, tua ataupun muda, menyumbangkan sebagian hartanya pada negara. Mereka urunan uang hingga kuda agar bisa dipakai membayar hutang ke Cina. Sweet banget ya. Kira-kira orang Indo mau gini juga nggak sih? Nah, itulah tadi video kali ini tentang negara yang terancam bangkrut karena jebakan utang Tiongkok. Semoga saja Indonesia tidak masuk lebih dalam ya dalam persoalan hutang piutang dengan Cina, seperti negara-negara tadi. Nah, sekarang menurut kamu, apa nih yang harus dilakukan Indonesia supaya kita terhindar dari jebakan utang seperti tadi? Sebutkan jawaban kamu di kolom komentar.